Yang pertama, menjelaskan usul fiqh baik secara bahasa maupun istilah. Secara bahasa, usul fiqh terdiri dari dua kata Arab, yaitu usul yang berarti dasar atau pokok, dan fiqh yaitu pembahasan hukum agama. Jadi, usul fiqh secara bahasa yaitu pokok-pokok pembahasan atau fondasi dalam memahami hukum agama. Sedangkan menurut istilah, usul fiqh adalah ilmu yang membahas mengenai kaidah-kaidah dan metode untuk menggali hukum syariat Islam dari dalil-dalil yang terperinci seperti Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Yang kedua, menjelaskan sejarah perkembangan usul fiqh. Pada masa Rasulullah SAW tidak ada kodifikasi usul fiqh. Hukum diambil secara langsung dari wahyu Allah atau Al-Quran dan hadis. Dan pada masa Khulafaur Rasyidin, sejarah usul fiqh mulai berkembang dengan metode ijtihad seperti ijma dan qiyas. Para sahabat menggunakan akal sehat dengan bimbingan wahyu. Pada saat kitab pertama dalam ilmu usul fiqh muncul, yaitu kitab Ar-Risalah, banyak para ulama menyusun kitab usul fiqh dalam berbagai metode, seperti metode Hanafiyah dan metode Syafi'iyah. Usul fiqh terus berkembang hingga era modern, dikaji ulang sesuai konteks kontemporer, termasuk untuk hukum ekonomi, sosial, dan politik Islam. Yang selanjutnya ada sumber-sumber dalam hukum Islam. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam utama dan pertama dalam Islam. Al-Quran berisi hukum-hukum dasar, baik secara langsung maupun umum. Di dalam usul fiqh, Al-Quran dijadikan rujukan utama sebelum sumber hukum lainnya dan menjadi dasar bagi seluruh sistem hukum Islam, baik dalam ibadah, muamalah, maupun akhlak. Kedudukan Al-Quran dalam usul fiqh. Dalam usul fiqh, Al-Quran disebut sebagai dalil naqli atau berasal dari wahyu yang qat'i atau pasti dalam statusnya sebagai hujjah atau argumen hukum. Al-Quran menjadi rujukan utama dalam penetapan hukum sebelum sumber-sumber lainnya seperti sunnah, ijma, dan qiyas. Selanjutnya, Al-Quran sebagai sumber hukum Islam memiliki jenis-jenisnya, yaitu ada hukum akidah. Hukum akidah menjelaskan tentang keimanan kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan qada dan qadar. Yang kedua ada hukum ibadah yang menjelaskan tentang sholat, puasa, zakat, haji, dan lainnya. Yang ketiga ada hukum muamalah. Hukum muamalah menjelaskan tentang transaksi ekonomi, pernikahan, warisan, pidana. Lalu yang terakhir atau yang keempat ada hukum akhlak. Hukum akhlak menjelaskan tentang perintah berlaku jujur, sabar, menghormati orang tua, dan larangan berbuat zalim. Dalam usul fiqh, para ulama menggunakan kaidah-kaidah untuk menggali hukum dari Al-Quran, seperti memahami lafaz-lafaz umum dan khusus, mengetahui nasik dan mansuk atau yang menghapus dan yang dihapus, membedakan antara perintah dan larangan. Dan yang terakhir ada menggunakan tafsir bil matsur dan tafsir bil rayi untuk memahami konteks ayat. Yang kedua ada hadis. Hadis merupakan penjelas dari Al-Quran, baik secara perkataan, perbuatan, atau persetujuan dari Nabi Muhammad SAW.
Hadis juga merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran dan sangat penting dalam usul fiqh karena menjelaskan isi Al-Quran, menetapkan hukum baru, dan menjadi landasan hukum dalam banyak aspek kehidupan. Hadis hanya bisa digunakan jika memenuhi syarat validitas atau sahih atau hasan dan selalu dikaitkan dengan Al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi. Kedudukan hadis dalam usul fiqh. Hadis memiliki kedudukan sebagai dalil syar'i yang kedua setelah Al-Quran. Jika suatu permasalahan tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Quran, maka hadis menjadi rujukan utama. Contoh dalil tentang kewajiban mengikuti hadis yaitu apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Menurut Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. Di dalam usul fiqh, hadis berperan terhadap Al-Quran dengan beberapa fungsi. Yang pertama ada bayan al-tafsir. Hadis menjelaskan makna ayat yang masih umum atau global. Contohnya, ayat perintah sholat Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 dijelaskan tentang tata caranya dalam hadis tersebut. Yang selanjutnya ada bayan al-tahsis. Bayan al-tahsis adalah hadis yang mengkhususkan hukum bersifat umum dalam Al-Quran. Contohnya, larangan memakan harta anak yatim secara umum yang terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 10. Lalu ada bayan al-takyid. Bayan al-takyid adalah hadis membatasi hukum bersifat mutlak dalam Al-Quran. Contohnya, potong tangan pencuri yang terdapat pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 38 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wasariku wasariqatu faqda'u aydiyahuma bima kasabana kalam minallah wallahu azizul hakim, yang artinya laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Yang terakhir dari fungsi hadis yaitu bayan al-tashri. Bayan al-tashri adalah hadis yang menetapkan hukum tidak disebutkan dalam Al-Quran. Contohnya, larangan memakan daging hewan bertaring, larangan menikahi wanita dan bibinya sekaligus. Macam-macam hadis dalam usul fiqh ada dua, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang dalam setiap tingkat sanadnya. Sedangkan hadis ahad yaitu hadis yang diriwayatkan oleh satu atau beberapa orang tapi tidak mencapai derajat mutawatir. Yang ketiga ada ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama mujtahid dalam satu masa terhadap suatu hukum syar'i. Ijma juga merupakan kesepakatan para ulama mujtahid atas suatu hukum syar'i setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ijma menjadi sumber hukum ketiga dalam Islam setelah Al-Quran dan hadis. Dalam ushul fiqh, ijma berperan penting sebagai bentuk kolektif ijtihad dan memiliki kedudukan hujah yang kuat dan mengikat selama memenuhi syarat-syaratnya. Kedudukan ijma dalam usul fiqh yaitu ijma dianggap sebagai dalil syar'i yang kuat dan mengikat karena ia mencerminkan kesepakatan kolektif para ahli hukum Islam. Dalam hierarki hukum Islam, ijma berada setelah Al-Quran dan hadis dan menjadi dalil pasti bila syarat-syaratnya terpenuhi. Dalil tentang ijma, contohnya
Dan barang siapa menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan selain jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dipilihnya. Quran Surat An-Nisa ayat 115. Contoh dari ijma dalam hukum Islam. Yang pertama ada kewajiban sholat 5 waktu. Yang kedua ada keabsahan Al-Quran dalam mushaf Utsmani. Yang ketiga, pengharaman zina dan minuman keras. Dan yang keempat, warisan laki-laki mendapat 2 bagian dibanding perempuan. Fungsi ijma dalam usul fiqh yaitu menjadi landasan hukum saat tidak ada dalil langsung dari Al-Quran dan hadis, menjadi bukti bahwa suatu hukum sudah final dalam syariat, mencegah perpecahan pendapat di kalangan umat Islam dalam urusan hukum. Yang keempat ada kias. Kias adalah analogi hukum terhadap kasus yang tidak disebutkan dalam nas dengan membandingkannya ke kasus yang ada dasarnya. Kias juga merupakan metode penetapan hukum dengan menyamakan kasus baru dengan kasus yang sudah ada hukumnya karena memiliki ilah yang sama. Kias menjadi sumber hukum keempat dalam Islam dan digunakan saat tidak ditemukan dalil langsung dari Al-Quran, hadis, ataupun ijma. Kedudukan kias dalam usul fiqh. Kias termasuk dalil syar'i yang zani atau tidak qot'i, tetapi tetap diakui dan dipakai oleh jumhur ulama, terutama dari mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i. Contoh dari dalil tentang keabsahan kias yaitu Quran Surat Al-Hasyr ayat 2 yang berbunyi, "Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran atau ibrah, hai orang-orang yang mempunyai pandangan." Contoh kias dalam hukum Islam. Yang pertama ada hukum narkoba. Dikiaskan dengan khamar karena sama-sama memabukkan atau haram. Yang kedua ada zakat hasil pertanian modern seperti teh atau kopi. Dikiaskan dengan gandum karena sama-sama hasil bumi yang disimpan dan itu wajib zakat. Yang ketiga ada transfer uang atau e-wallet. Dikiaskan dengan ahad hawalah atau pemindahan hutang dan itu boleh. Dan yang terakhir yaitu sumber pelengkap lainnya. Ini dipakai dalam kondisi tertentu seperti ihtisan, maslahah mursalah, yurf, dan sa'ad al-zari'ah. Yang keempat ada maslahah mursalah dan maqasidus syariah. Maslahah mursalah yaitu kemaslahatan atau kebaikan umum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis, namun tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Artinya, sesuatu yang dianggap membawa manfaat atau mencegah kerusakan bagi umat manusia, meskipun tidak ada dalil langsungnya, tapi sesuai dengan tujuan hukum Islam. Yang selanjutnya ada contoh maslahah mursalah. Pertama, ada pembuatan KTP dan akte kelahiran. Tidak ada dalil khusus terhadap Al-Quran maupun hadis, tapi ini sangat penting untuk menjaga identitas dan hak hukum seseorang sejalan dengan maqasid menjaga nasl atau keturunan dan mal atau harta. Yang kedua, ada lalu lintas dan SIM. Tidak ada nas tentang lampu merah atau SIM, tapi itu dibutuhkan demi menjaga nafs atau jiwa dari kecelakaan. Yang ketiga ada pencatatan pernikahan di KUA. Dalam syariat, akad nikah sah bila rukun dan syaratnya terpenuhi. Tapi pencatatan resmi penting agar menjaga kerusakan dan sang sengketa, menjaga harta dan keturunan. Dan yang terakhir atau yang keempat, yaitu hukum larangan merokok di tempat umum. Merokok tidak disebutkan langsung dalam Al-Quran, tapi jika membahayakan orang lain, maka masuk dalam maslahah untuk menjaga jiwa.
Jadi, kesimpulan dari maslahah mursalah adalah pertimbangan hukum berdasarkan kemaslahatan. Meskipun tidak disebut dalam dalil secara langsung, asalkan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah dan mendukung tujuan utama syariat. Selanjutnya ada pengertian maqasidus syariah. Maqasidus syariah adalah nilai-nilai dasar yang menjadi tujuan utama syariat Islam, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Semua hukum Islam, baik ibadah maupun muamalah, pada dasarnya dirancang untuk mewujudkan dan melindungi 5 aspek ini demi kemaslahatan hidup manusia. Maqasidus syariah adalah tujuan-tujuan pokok yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam menetapkan hukum bagi umat manusia. Dengan kata lain, syariat Islam diturunkan bukan hanya sekedar perintah dan larangan, tapi memiliki tujuan besar untuk menjaga dan mewujudkan kemaslahatan atau kebaikan hidup manusia. Selanjutnya, ada 5 tujuan utama maqasidus syariah. Yang pertama, hifz ad-din atau menjaga agama. Contohnya, kewajiban sholat, zakat, larangan murtad, dakwah Islam. Yang kedua ada hafz an-nafs atau menjaga jiwa, nyawa. Contohnya, larangan membunuh, perintah kisos, jaminan kesehatan, makanan halal. Yang ketiga ada hifz al-aql atau menjaga akal. Contohnya, larangan meminum minuman keras atau narkoba, anjuran ilmu, pendidikan. Yang keempat ada hifz an-nasl atau menjaga keturunan, kehormatan. Contohnya, pernikahan yang sah, larangan zina, nasab anak. Yang terakhir atau yang kelima ada hifz al-mal atau menjaga harta. Contohnya, larangan mencuri, perintah zakat, warisan, transaksi halal. Selanjutnya ada contoh kegunaan memahami usul fiqh dalam kehidupan. Yang pertama, membantu menjawab persoalan baru yang belum ada di zaman Nabi. Yang kedua, sebagai pedoman dalam berijtihad. Yang ketiga, membentuk pola pikir kritis dan sistematis. Dan yang keempat, mencegah penyimpangan dalam penafsiran agama. Materi yang sudah saya jelaskan tadi kesimpulannya yaitu 1. Usul fiqh adalah ilmu penting dalam menggali hukum Islam. Yang kedua, membantu menjaga keadilan dan kemaslahatan umat. Dan yang ketiga, dibutuhkan dalam memahami konteks hukum modern dengan tetap berlandaskan pada syariat. Sekian dari saya. Jika ada kekurangan dalam penyampaian ini, itu datang dari keterbatasan penulis, dan segala kebenaran semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.